Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Fawaidi min Suratil Fatihah, yaitu memetik beberapa faidah dari surat Al-Fatihah. Syarhu Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah. Di halaman 181, paragraf yang terakhir, qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, wa tadammanat naw'ai du'ai li'anna du'a ala kismaini, du'ai ibadatin wa du'ai mas'alatin. Surat Al-Fatihah ini di dalamnya ada dua jenis doa, karena sungguhnya doa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah doa yang dinamakan dengan doa ibadah. Yang kedua disebut dengan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Huwa as-sana'u 'alallahi jalla wa ala wa dzikrullahi azza wa jalla. Doa ibadah adalah pujian yang diberikan kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Termasuk di dalamnya adalah berzikir kepada Allah, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astagfirullah, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, pujian, subhanallah, mensucikan Allah, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Ini adalah termasuk doa, yaitu doa ibadah. Wa doaul mas'alati, adapun doa masalah, wa huwa talabul hawaiji minallahi jalla wa ala. Doa masalah adalah permohonan atas segala kebutuhan, keinginan, keperluan, hajat kepada Allah jalla wa ala. Fa hadza mawjudun fiha. Doa masalah ini ada di dalam potongan ayat ihdina asyiratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, jalan yang dilewati, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi kita di sini memohon jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok, jalan yang mengantarkan kita ke surga, jalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi, yaitu surga, bukan jalan yang menjerumuskan kita ke dalam pintu-pintu neraka. Kulluhu talabun wa du'aun. Ini semua adalah permohonan, dan ini adalah doa masalah. Kita meminta dimasukkan ke dalam surga, kita mengucapkan astagfirullah, memohon ampun, ini termasuk doa masalah, ya. Demikian juga permohonan-permohonan lainnya yang mengandung, ya, kebutuhan kita meminta makanan kepada Allah, meminta rezeki berupa harta, meminta ilmu yang bermanfaat, minta dimudahkan urusan dunianya, minta disembuhkan, minta jodoh, minta, ya, anak, minta
pasangan hidup, dan segala bentuk permohonan-permohonan yang merupakan itu kebaikan, maka ini termasuk doa masalah. Walidzalika yustahabu ba'dal faraghi min qiraatiha an yaqula amin, ay Allahumma istajib. Ya. Sehingga disunahkan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka kita mengucapkan amin. Maknanya adalah, wahai Allah, kabulkanlah. Wa ta'minu innama yakunu ala doa. Dan ucapan amin ini hanyalah diucapkan ketika kita mengucapkan doa masalah, yaitu setelah membaca doa masalah. Wa suratul Fatihati doaun kulluha. Ya, surat Al-Fatihah di dalamnya ada doa ibadatin wa doa mas'alatin. Ya. Doa ibadah dan juga doa masalah. Ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, ini adalah doa ibadah. Ya. Mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sanjungan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ini adalah doa ibadah. Adapun ketika kita memohon hidayah, baik itu hidayah irsyad maupun hidayah taufik, berarti kita sedang menyampaikan permohonan, menyampaikan doa yang disebut dengan doa masalah. Wa fiha isbatu risalati. Wa dzalika li anna muqtada qawlihi Rabbul alamin. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat penetapan risalah. Ya. Adanya kenabian, kerasulan, ya, adanya kitab suci yang Allah turunkan. Karena ini adalah konsekuensi dari kalimat Rabbul Alamin. Allah adalah zat yang memelihara seluruh alam. Ya. Yang namanya memelihara, ya, memelihara fisik dan juga memelihara ruhani. Ya. Allah memberikan makanan yang ada di bumi, minuman, untuk memelihara fisik kita, supaya kita bisa beribadah. Lalu bagaimana untuk menjaga ruhani kita, mensucikan roh kita? Ini juga perlu panduan, perlu, ya, tuntunan, ya. Sehingga Allah SWT menetapkan adanya risalah. Karena tidak mungkin kita dibiarkan seperti binatang yang hanya makan, minum, kawin, bersenang-senang, dan seterusnya. Warobu, Rob itu alladzi yuslihu ibadahu. Ya. Ibadahu wa yurabbihim. Ya. Allah adalah sebagai zat memelihara. Allah yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya. Ya. Kita mulai dari janin, Allah SWT, ya, menumbuh kembangkan menjadi bayi, menjadi seorang balita, menjadi remaja, menjadi manusia dewasa. Allah yang memperbaiki, menumbuhkan rambut, menumbuhkan tulang, gigi, menumbuhkan daging. Demikian juga Allah SWT menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari mulai biji, ya, sampai berbuah. Allah SWT yang melakukannya. Allah yang mengaturnya. Mengatur, ya, adanya hujan untuk wilayah A, wilayah B, adanya curah hujan, adanya matahari, sinarnya bisa mengakibatkan terjadinya, ya, fotosintesis, sehingga tanaman-tanaman itu menghasilkan buah-buahan. Demikian juga hewan-hewan, mereka mampu bertahan hidup karena Allah SWT mengatur air yang turun dari langit sehingga cukup untuk minum hewan-hewan, binatang-binatang, dan seterusnya. Wa muqtada tarbiyatihim an yursila ilaihim ar-rusula lihidayatihim wa tarbiyatihim. Sebagai konsekuensi, Allah adalah zat yang mengatur seluruh makhluknya. Allah mengatur manusia. Allah mengatur bangsa jin, ya,
konsekuensinya adalah Allah mengirimkan para rasul, ya, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk mengatur hidup mereka, hidup yang layak, hidup yang pantas di atas muka bumi ini seperti apa, ya, larangan-larangan yang harus dijauhi seperti apa, perintah-perintah yang harus dikerjakan apa saja. Itu semua adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dan yang memberikan petunjuk, yang mengajarkan siapa? Para rasul yang Allah utus dari bangsa manusia. Wa hadza min muqtada rububiyyati. Dan ini adalah konsekuensi dari, ya, rububiyahnya Allah. Allah zat yang mengatur segala-galanya. Allah yang mengendalikan, yang mengontrol, yang mengawasi, ya. Wa min muqtada hidayati. Ini juga menjadi konsekuensi Allah memberikan hidayah, ya. Allah tidak menelantarkan para hamba-hambanya. Allah itu maha adil. Allah menjadikan kita sebagai manusia. Allah tidak membiarkan begitu saja kita bebas, ya. Allah memberikan petunjuk, ya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah SWT, ya, membaca surat Al-Fatihah. Di dalamnya ada doa ihdina as-siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. La yumkinu, ya, ihtida'u ila siratil mustaqim illa birrusuli. Tidak mungkin kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus kecuali melalui para rasul alaihim assalatu wassalam. Tidak ada orang yang berada di jalan yang lurus secara otomatis atau secara otodidak, ya. Tidak ada orang yang selamat dari neraka, tidak ada orang yang berhasil masuk surga secara otodidak, secara coba-coba, tanpa mengikuti arahan, tanpa mengikuti panduan, tanpa mengikuti guide, ya, yaitu para nabi dan para rasul. Fafiha isbatur risalati, sehingga kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimat yang sangat padat dan sangat dalam kandungannya. Di dalamnya terdapat penetapan adanya risalah-risalah. Allah SWT, ya, mengirim Nabi Nuh sebagai rasul, mengirim Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Lut, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Zulkifli, dan seterusnya. Ya, Allah mengirimkan para nabi dan para rasul, ya, agar manusia itu diatur kehidupannya. Demikian juga bangsa jin. Mereka tidak ya, bebas hidup begitu saja seperti binatang, ya. Diatur, ya, hidupnya diatur. Wa fiha ar-raddu ala jami'i tawaifi al-munharifati. Ya. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena di dalamnya terdapat penetapan risalah, Allah memberikan hak mengatur, Allah lah yang mengatur seluruh alam. Allah mengirimkan para rasul untuk memberikan petunjuk, untuk menjadi guide di dalam kehidupan, ya, sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka tidak kesasar, sehingga mereka tidak masuk ke dalam jurang, ya. Allah memberikan petunjuk, yaitu dengan mengirimkan para rasul, membawa kitab suci, menyampaikan apa yang menjadi inti dari kitab suci tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka sekaligus ini juga menjadi bantahan kepada seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, bahwasanya mereka itu menyimpang karena tidak mengikuti petunjuk Rasul, tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Mereka mengikuti sunnah-sunnah yang lain, ya. Bahkan ada yang menomorsatukan sunnah gurunya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengedepankan sunnah kiainya, sunnah ustadznya, sunnah syekhnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ini menjadi bantahan, ya. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang karena mereka keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mengambil hadis-hadis palsu, hadis-hadis
yang tidak ada asal-usulnya, meninggalkan hadis-hadis yang sahih, meninggalkan pemahaman Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat. Ya. Sehingga ini menjadi bantahan. Ya. Fafiha radu alal malahidati alladhi yu'attiluna kauna min khaliqihi. Ya. Ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang ya, ateis yang mereka menolak bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya. Ya, orang-orang komunis yang mereka berkeyakinan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Karena Allah adalah zat yang mengatur ya, keindahan alam, ya, keteraturan alam, dinamisasi alam. Alam begitu teratur, tidak tabrakan matahari dengan bulan, tidak tabrakan antara bumi dengan planet lainnya. Ya. Tidak ada manusia yang berjalan sempoyongan. Ya. Manusia diberikan kemampuan untuk berdiri tegap, berdiri dengan dua kakinya, tidak dengan tangan dan kakinya. Ya. Makhluk yang paling sempurna, berbeda dengan kera, dengan gorila, dengan binatang-binatang. Mereka berjalan dengan 4 kakinya. Manusia bisa tegap. Ya. Allah SWT memberikan kemampuan. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin tidak ada yang memperjalankan matahari yang begitu teratur. Tidak mungkin bulan ya, beredar sesuai dengan kebiasaannya. Ini adalah bantahan kepada orang-orang malahidah, kepada orang-orang ateis, kepada orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta. Fiha raddu alaihim bi isbati anna hadzal kauna lahu rabbun. Ya. Ini menjadi bantahan bahwasanya adanya alam semesta ini memiliki zat yang mengaturnya, ya. Rabbu khalqihi, mengatur makhluk-makhluknya, ya. Mengatur bangsa manusia, mengatur jin, mengatur benda-benda mati. Wahwa, yaitu Allah SWT, Rabbul Alamin, zat memelihara, zat mengatur seluruh alam. Kemudian di halaman 183, warrobu, rob itu sendiri adalah maknanya adalah al-khaliq, ya, pencipta, ya, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan arsy, menciptakan pena, menciptakan samudra air, menciptakan benda-benda langit, menciptakan manusia, menciptakan bangsa jin, menciptakan benda-benda mati, binatang, tumbuhan. Ini masuk ke dalam makna Rob, yaitu menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan hamba. Al-Murabbi, ya, Al-Murabbi ini adalah sama dengan Al-Khaliq, sigo isim fa'il, zat yang mengatur, membina, ya, li jamil khalqi, mengatur seluruh makhluknya, bin ni'ami dengan kenikmatan, ya. Kita hidup teratur, ya, itu nikmat, ya. Orang menggunakan sepeda motor, tidak tabrakan, semuanya terkendali, nikmat. Demikian juga matahari terbit dari arah timur, terbenam di arah barat, nikmat, ya. Coba kalau ya siang terus, ya, Allah biarkan matahari tidak terbenam, ya, di atas kepala kita 24 jam, tentu akan tersiksa, ya. Allah SWT mengatur adanya malam dan siang sehingga kita bisa beristirahat di malam hari dan bisa beraktivitas di siang hari, ya. Semuanya dengan kenikmatan, ya. Wal muslihu wal maliku, Allah adalah zat yang memperbaiki keadaan, yang mengatur keadaan menjadi lebih baik, ya. Allah yang memiliki, ya, malik, ya. Allah yang menguasai. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani Rabbi. Semuanya ini masuk ke dalam makna Rabb Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Allah adalah raja, Allah yang mengeluarkan perintah kepada seluruh makhluknya, memerintahkan malaikat untuk menjaga matahari yang begitu panasnya, menjaga gunung,
Allah perintahkan seorang malaikat. Allah perintahkan para malaikat untuk mengelilingi manusia, untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan. Allah menyuruh malaikat untuk mengatur perkembangan janin sampai ia menjadi bayi. Allah yang menyuruh malaikat untuk menurunkan hujan. Allah semuanya yang mengatur. Ya, Allah tinggal memerintahkan saja. Ya. Fa fiha radu 'alal malahidah al-mu'attilah. Ya. Kalimat atau ayat alhamdulillahirabbil alamin ini adalah bantahan kepada orang-orang ateis yang menolak adanya pencipta. Ya. Sebenarnya, sesungguhnya orang-orang ateis itu di dalam batinnya mereka itu mengakui hanya saja ya, karena kesombongannya lisannya tidak mau mengucapkan adanya pencipta. Ya. Ada beberapa pengalaman ya, pengalaman pribadi ya, berdialog dengan orang-orang Rusia ya, menggunakan program WeChat gitu ya. Apa yang kita ucapkan maka akan ditranslate ke dalam bahasa mereka. Mereka banyak yang tidak meyakini adanya pencipta. Ya. Mereka meyakini bahwa kehidupan ini ada dengan tiba-tiba. Setelah mati ya sudah nggak ada kehidupan. Banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi ketika mereka mendengar petir, melihat bencana alam, tentu hati mereka, batin mereka pasti akan bergetar bahwa ada yang menjadikan bencana itu terjadi, ada yang mentakdirkan, menetapkan adanya guncangan-guncangan yang ada di alam. Ya. Tidak mungkin mereka memungkiri adanya, ya, tidak mungkin mereka mengatakan tidak ada pencipta. Ya. Itu hanya kesombongan saja. Ya. Kemudian berikutnya di paragraf yang kedua, masih di halaman 183, wa fiha ar-raddu 'alal musyrikina alladzina ya'buduna ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga terdapat bantahan ya kepada orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Yaitu pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya. Haitsu inna fiha ikhlasul ibadati lillah. Ya. Kalimat ini ya mengandung pengertian bahwa kita harus memurnikan, harus mengesahkan, harus mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah saja. Ya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kita mengabdi, tidak boleh kita menghamba, melayani kepada selain Allah. Kita semua adalah budak, kita semua adalah hamba, kita semua adalah abid, ya, orang yang beribadah, ya, menghambakan diri. Fafiha raddu ala musyrikina alladzina ya'buduna ma'allahi ghairahu. Ini juga menjadi bantahan orang-orang musyrik yang mereka di samping menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah di dalam peribadahan. Ya, mereka rajin beribadah kepada Allah, tetapi di lain kesempatan mereka juga mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya, wa fiha raddu ala tawaifi hadhihi al-ummati allati ishtattat an tariqil haqq kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati alladzina dhallu fi babil qada'i wal qadari. Di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat bantahan kepada kelompok-kelompok ya dari umat ini yang menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang hak. Ya, semisal Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, ya, yang mana mereka tersesat ya di dalam pembahasan qada dan qadar, di dalam pembahasan masalah takdir, ya, mereka tersesat, ya. Waradu ala nafati sifat, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang pertengahan di dalam memahami takdir, ya. Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkan kepada dalil-dalil yang ada,
ya, tunduk kepada dalil-dalil tentang qada dan qadar, tidak mengotak-atiknya dengan hawa nafsu, tidak mengotak-atik dengan akalnya yang lemah, dan seterusnya. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya mereka memiliki penyimpangan di dalam masalah takdir. Ya. Bahkan di antara mereka, Mu'tazilah itu ada yang meyakini bahwa ada sekelompok manusia yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Jelas ini adalah keliru. Di akhirat nanti cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Demikian juga kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah. Mereka memiliki penyimpangan, memiliki subhat, memiliki ketergelinciran di dalam masalah qada dan qadar. Ya. Waradu ala nafatis sifat, dan juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki nama dan sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki nama Rabb. Ya. Allah memiliki nama diri yaitu Allah. Ya. Al-Mu'attilah alladzina abtalu al-asma' wa sifat. Ya. Kelompok Mu'attilah, mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Min Jahmiyatin wa Mu'tazilatin wa Asy'ariyyatin. Ya. Yaitu dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Wa Maturidiyatin, dan Maturidiyah. Wa ghairihim, dan selain dari mereka. Kullu man nafas sifati aw nafas syai'an minha fahadihi suratu turaddu alaihim. Ya. Taruddu alaihim. Ya. Kelompok-kelompok yang menolak nama-nama dan sifat, ya, maka surat ini membantah mereka. Ya, surat Al-Fatihah membantah bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang harus kita tetapkan sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan sambung pada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa meningkatkan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.